Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 678 Perubahan Rizka. Inilah yang benar-benar ingin diketahui Daniel. Longsan jauh dari Tianhai hari itu, bagaimana pihak lain menemukannya? Aku bisa merasakan napasmu, jadi aku menemukanmu. Wanita itu berbisik pelan, suaranya merdu, seperti suara peri. Itu, mengapa kamu mencariku? Daniel menatap pihak lain dengan mata berkedip-kedip. Tidak tahu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, Daniel juga sedikit tidak berdaya, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna sama sekali, dan pihak lain sepertinya telah mengenalinya, dan dia bahkan bisa merasakan napasnya dari jarak yang begitu jauh, sebenarnya tidak. Orang biasa. Identitas asli wanita ini jelas tidak sederhana, tetapi Daniel tidak tahu bagaimana hubungannya dengan pihak lain. Mungkinkah karena ciuman itu? Daniel tidak bisa menahan diri untuk menebak-nebak di dalam hatinya, matanya berbinar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Rizka berjalan ke arah Daniel dan bertanya. Rizka, jangan khawatir, aku. Daniel memperhatikan Rizka berbicara dengan cepat, karena takut pihak lain akan salah paham lagi. Bawa dia pulang. Kata-kata Rizka membuat Daniel tertegun, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Apa katamu? Daniel bertanya lagi. Aku berkata untuk membawanya pulang. Bukankah dia menderita amnesia, dia tidak ingat apa-apa, dan dia datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Jika kamu tidak membawanya pulang, apa yang akan kamu lakukan jika kamu meninggalkannya sendirian? Dan tidak peduli apa, dia akan menyelamatkanmu. Ambil hidupmu. Rizka berkata dengan ringan. Sayang, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Daniel menghela nafas, sepertinya Rizka memang banyak berubah setelah kejadian ini, dan dia masih berubah ke arah yang dirindukan Daniel, yang membuatnya sangat bahagia. Kalau begitu kamu kembali denganku dulu. Daniel menatap wanita itu dan berkata, yang terakhir mengangguk. Setelah itu, Daniel mendatangi Wild Lion dan yang lainnya, dan memberi mereka ramuan penyembuh, yang dengan cepat pulih dari luka mereka. Kubur saudara-saudara yang mati ini dengan baik. Daniel memandangi selusin tentara bayaran kaisar perang yang mati, ekspresi kesedihan muncul di matanya. Sekte janji, tunggu aku pasti akan membalas dendam ini. Mata Daniel dingin, dan dia berteriak dengan niat membunuh yang menakutkan. Kemudian Daniel membawa wanita berbaju putih dan Rizka kembali ke Taman Begonia. Saudara ipar. Di villa, Yetiashi sangat bersemangat saat melihat Daniel tampil dengan piyama yang keren. Kakak ipar, ada apa denganmu? Kamu terlihat terluka. Melihat penampilan Daniel, ekspresi Yetiashi berubah. Bagus. Daniel menggelengkan kepalanya. Wow, wanita yang sangat cantik. Saat ini, Yetiashi melihat wanita berbaju putih itu, dan dia langsung terlihat takjub. Ternyata Yetiashi pun terkagum-kagum dengan kecantikan wanita berbaju putih itu. Kakak ipar, bukankah ini wanitamu di luar lagi? Mengapa kamu membawanya pulang? Apakah kamu tidak marah, Dik? Yetiashi cemberut dan berkata. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona, jangan bicara omong kosong. Daniel memelototi Yetiashi. Wanita muda ini telah kehilangan ingatannya dan tinggal di sini untuk sementara, dan kakak iparmu juga akan kembali untuk tinggal di sini. Kata Rizka. Tinggal di sini? Siapa dia? Kenapa dia hilang ingatan? Yetiashi tampak penasaran. Kamu tidak perlu bertanya intinya, kamu gadis. Aku kehilangan ingatanku, bagaimana aku bisa menjawabmu? Daniel berkata dengan ringan. Aku akan membawamu ke kamarmu. Rizka menatap wanita itu dan berkata, tapi yang terakhir tidak menjawab, tapi menatap Daniel. Pergi. Daniel mengatakan sesuatu, wanita itu mengikuti Rizka pergi. Kakak ipar, kecantikan ini sepertinya sangat mendengarkanmu, apakah kamu benar-benar ada hubungannya satu sama lain? Yetiashi memandang Daniel. Aku hanya bertemu dengannya sekali, dan aku tidak tahu mengapa dia mendengarkanku. Daniel menggelengkan kepalanya.
Lalu bagaimana kamu membuat kakakku mengizinkanmu tinggal lagi, dan dia sepertinya tidak terlalu marah lagi? Yetiashi terus bertanya. Tentu saja itu ditaklukkan dengan mengandalkan pesona kepribadianku. Gadis kecilmu tidak mengerti film, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Daniel kembali ke kamarnya setelah mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, Daniel mulai menyerap energi bintang-bintang untuk memulihkan kekuatannya sendiri dan luka-luka di tubuhnya. Ini sangat berbahaya, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba wanita misterius itu, dia mungkin harus menggunakan 3 ranjau beracun yang diberikan Tang Tianming padanya pada akhirnya. Hanya saja guntur beracun ini bahkan bisa ditangani oleh yang kuat di negara suci, jadi sayang sekali menggunakannya untuk berurusan dengan penguasa negara kental. Tapi dia tidak tahu apa identitas wanita itu, mengapa dia tiba-tiba kembali dari kematian, dan bahkan menemukannya, yang membuatnya bingung. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Daniel terbangun dari tidur lelapnya, setelah memulihkan kekuatan dan luka-lukanya, dia tidur nyenyak. Perasaan ini membuatnya memulihkan banyak energi mental yang banyak dia konsumsi kemarin, dan dia penuh energi. Desir. Daniel terpaku, dan dengan pikiran, 2 pisau terbang muncul di depannya bersinar dengan cahaya keemasan. Sekarang Daniel sudah bisa mengendalikan 2 pisau lempar. Jika diambil secara tiba-tiba, itu pasti akan memberikan efek yang sangat besar. Dan dengan mata pengaduk jiwa Daniel, kekuatannya bahkan lebih kuat. Setelah Daniel mengendalikan semua 9 pisau terbang, dengan mengandalkan 9 pisau terbang bermutu tinggi ini, bahkan Master Ki Condensation Realm Dzogchen, Daniel akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Sekarang kartu Hall Daniel lebih kuat, yang juga membuatnya penuh percaya diri. Dan apa yang harus dilakukan Daniel selanjutnya adalah berusaha untuk meningkatkan wilayahnya ke alam kondensasi Ki, dan membuka lubang besar kelima. Setelah 2 tujuan ini tercapai, kekuatannya akan meningkat pesat. Saya khawatir dia tidak akan memiliki masalah bahkan melawan pembangkit tenaga semi sakral. Tiba-tiba Daniel merasa ingin buang air kecil. Dia segera bangun dan meninggalkan kamar, menuju kamar mandi. KL11K. Daniel membuka pintu kamar mandi, tapi ekspresinya tertegun. Saya melihat sesosok duduk di toilet di kamar mandi ini, itu adalah Rizka. Bahwa Rizka mengambil kenyamanan, celana dalam renda hitamnya terkulai di lututnya. Sekilas saja, Daniel melihat hutan yang rimbun, dan tiba-tiba merasa bengkak di pagi hari. Saat energi yang berat, Daniel hampir terbakar. Ah! Melihat Daniel tiba-tiba menerobos masuk, Rizka tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berteriak. Maaf! Daniel mengatakan sesuatu dengan cepat, melangkah mundur, menutup pintu kamar mandi, dan menarik napas dalam-dalam. Kakak ipar, ada apa? Yetiashi turun dan menatapnya dengan curiga. Bab 679 Kompetisi Pengobatan Tradisional Cina. Tidak ada apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya dengan canggung. Saat ini, Rizka keluar, wajahnya sedikit merah. Maaf soal itu, aku tidak tahu kamu ada di dalam, dan pintunya belum dikunci. Daniel menatap Rizka dan berkata dengan cepat. Sudahlah. Rizka tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung naik ke atas. Saat ini, wanita berbaju putih juga keluar. Kakak ipar, menurutmu apakah kecantikan ini mengenakan pakaian kuno? Sepertinya dia telah melakukan perjalanan dari zaman kuno, dan dia telah kehilangan ingatannya. Dia tidak bisa benar-benar melakukan perjalanan dari zaman kuno, kan? Yetiashi melirik ke pihak lain dan berkata tanpa sadar. Kamu gadis, apakah kamu sudah melihat drama perjalanan waktu? Apa yang kamu bicarakan? Daniel memberi Yetiashi pandangan kosong, berjalan ke wanita itu, dan berkata, kamu telah kehilangan ingatanmu. Jika kamu tidak memiliki nama, kami tidak dapat memanggilmu. Bagaimana kalau aku memberimu nama? Bagus. Wanita itu mengangguk. Lalu kamu menelepon. Mata Daniel berkedip, memikirkan sebuah nama di benaknya. Panggil saja aku Bastian Sue. Bagaimana menurutmu? Daniel tiba-tiba. Bisa. Itu mengangguk. Yah,
Namamu akan menjadi Bastian Sue mulai sekarang, jadi kamu bisa tinggal di sini sementara dan perlahan memulihkan ingatanmu. Daniel memandang Bastian Sue dan berkata, Kakak ipar, bukankah keahlian medismu sangat bagus, tidak bisakah kamu menyembuhkan amnesia? Yeti Yashi datang tiba-tiba dan bertanya. Aku tidak bisa menyembuhkan amnesianya. Daniel menggelengkan kepalanya, dia sudah memeriksa kepala Bastian Sue dengan mata perspektif, dan tidak ada masalah dengan saraf otak sama sekali, dan dia tidak bisa menemukan kesalahan di seluruh tubuhnya. Karena itu, Daniel tidak memiliki cara untuk mengatasi amnesia tersebut. Jika amnesia disebabkan oleh sistem saraf, ia mungkin dapat mengobatinya melalui akupunktur. Pada saat ini, Rizka mengenakan pakaian kerjanya dan turun, menatap Daniel dan tiba-tiba berkata, kumpulkan semua wanita di luar kalian malam ini, ayo berpesta dan makan bersama. PFFT. Daniel sedang minum sebotol air. Ketika dia mendengar kata-kata Rizka, dia langsung menyemprotkan air dari mulutnya, menatap Rizka dengan ekspresi terkejut, bahkan Yeti Yashi melihatnya dengan ekspresi terkejut with Rizka. Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah? Daniel menatap Rizka dengan tak percaya. Aku sudah bilang untuk mengumpulkan semua wanita yang berhubungan denganmu malam ini, mari kita duduk dan makan bersama, dan saling mengenal. Kata Rizka lagi. Kakak, kamu tidak salah, mungkin kamu demam dan bingung. Yeti Yashi menatap Rizka dengan mulut terbuka lebar, dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Jangan main-main. Rizka memelototi Yeti Yashi, lalu memandang Daniel, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka, ini hanya makanan sederhana. Baiklah. Daniel sedikit bingung tentang apa yang ingin dilakukan Rizka, dia tetap mengangguk. Segera Rizka meninggalkan villa. Kakak ipar, apakah menurutmu adikku terstimulasi oleh sesuatu, menjadi gila, dan ingin makan malam dengan wanita di luar dirimu? Kapan dia menjadi begitu murah hati? Apakah ini masih adikku? Yeti Yashi berbicara tanpa henti. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya? Daniel mengangkat bahunya, dengan ekspresi bingung yang sama. Keluar dari villa membuat panggilan telepon. Hei, ada apa, Rizka? Terdengar di ujung telepon. Sue King, aku meminta Daniel untuk memanggil semua wanita di luarnya untuk makan malam bersama malam ini, dan kemudian kamu bisa datang dan menemaniku. Kata Rizka langsung. Apa? Makan bersama? Rizka, apa yang kamu lakukan? Lu Sue King juga terkejut dengan tindakan Rizka. Kamu akan tahu kapan kamu datang. Rizka selesai berbicara, dia menutup telepon, dengan tatapan aneh di matanya. Setelah sarapan, Daniel akan pergi ke rumah Yeti ketika dia menerima telepon dari kakek Han Zisuan, Han Jianbin, memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Berkendara ke rumah sakit rakyat kota, Daniel masuk, memindai melalui mata perspektifnya, menemukan kantor Han Jianbin, dan berjalan mendekat. Daniel mengetuk pintu kantor, dan pintu kantor dibuka, dan Han Jianbin berdiri di depannya. Daniel, masuk dan duduk. Han Jianbin tersenyum, dan Daniel masuk. Presiden Han, kenapa tiba-tiba kamu datang kepadaku? Daniel memandang Han Jianbin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku datang kepadamu karena memang ada urusan yang sangat penting. Han Jianbin mengangguk, dan melanjutkan, masih ada hampir 1 bulan lagi, dan Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Huaxia akan mengadakan kompetisi pengobatan Cina. 3 orang dipilih untuk mendaftar. Kompetisi pengobatan Cina. Mata Daniel berkedip, dan dia melirik Han Jianbin, Presiden Han, Anda tidak bermaksud membiarkan saya berpartisipasi dalam kompetisi ini, bukan? Betul, dengan kemampuanmu, jika kamu mengikuti kompetisi pengobatan Tiongkok ini, kamu pasti akan menjadi blockbuster. Bahkan ada peluang 70% untuk memenangkan kejuaraan kompetisi pengobatan Tiongkok ini. Ini suatu kehormatan besar. Han Jianbin memandang Daniel dan berkata, Presiden Han, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Saya tidak tertarik dengan kompetisi pengobatan Tiongkok ini, dan saya tidak peduli juara apa yang saya menangkan. Daniel menggelengkan kepalanya dan menolak.
Jangan buru-buru menolak, kali ini sang juara mendapat hadiah besar. Ada senyuman di sudut mulut Han Jianbin. Hadiah apa? Jika hadiah ini bisa membuat hatiku tergerak, aku bisa pergi dan bermain. Daniel cemberut. Juara kompetisi pengobatan Tiongkok ini bisa mendapatkan ginseng salju berusia 1000 tahun. Kata Han Jianbin. Ginseng salju 1000 tahun. Tatapan aneh melintas di mata Daniel, dan dia berkata, ginseng salju berusia 1000 tahun ini tidak biasa, tetapi merupakan bahan obat yang sangat langka dan langka. Ginseng salju 1000 tahun ini memiliki efek pengobatan yang luar biasa. Selama ketika seseorang bernafas, itu bisa menghidupkannya kembali, bahan obat langka seperti itu digunakan sebagai hadiah, siapa yang begitu kaya? Ginseng salju berusia 1000 tahun ini disediakan oleh pemilik pavilion Tianyao. Selain ginseng salju berusia 1000 tahun ini, ada hadiah lain yang disebut Wu Xingzhen. Itu adalah penyelenggara kompetisi pengobatan Tiongkok ini dan salah satu dari 8 keluarga besar di Anjing, disediakan oleh keluarga Hua. Konon jarum 5 elemen ini terbuat dari 5 bahan yang mengandung kekuatan 5 elemen antara langit dan bumi. Kali ini keluarga Hua tidak tahu harus berpikir apa dan mengeluarkannya untuk dilelang. Han Jianbin memandang Daniel dan berkata dengan tenang. 5 elemen jarum. Kilatan melintas di mata Daniel, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Han Jianbin memandang Daniel dengan tatapan cemas dan harapan di matanya. Kalau begitu, aku akan pergi bermain. Daniel berkata, kedua penghargaan ini masih menarik baginya. Dia dapat memurnikan ginseng salju berusia 1000 tahun menjadi ramuan yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis, dan jika akupuntur 5 elemen digabungkan dengan 5 elemen. Akupuntur mungkin efeknya akan lebih kuat. Bab 680 Makan Bersama. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Han Jianbin tersenyum. Saya tidak memiliki kepercayaan pada aspek lain, tetapi saya masih memiliki kepercayaan pada pengobatan Tiongkok. Daniel terkekeh, dengan tatapan arogan di matanya dibandingkan dengan praktisi pengobatan Tiongkok, dia tidak takut pada siapapun. Namun, Daniel, kompetisi pengobatan Cina ini hanya dapat mengizinkan orang-orang dari cabang Asosiasi Pengobatan Cina untuk berpartisipasi, jadi saya ingin Anda bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Cina Tianhai kami. Tapi jangan khawatir, ini hanya untuk kenyamanan partisipasi. Kompetisi pengobatan Tiongkok tidak mengharuskan Anda melakukan hal lain. Han Jianbin berbicara. Tidak masalah. Daniel berkata dengan ringan. Segera, Chang Teng dan Han Zishuan juga datang ke kantor dan melihat Daniel, mata mantan berkedip, dan wajahnya tidak terlalu tampan, sementara Han Zishuan menatap mata Daniel dengan berbinar. Chang Teng, Zishuan, kalian semua harus tahu tentang kompetisi pengobatan Tiongkok ini. Aku datang kepadamu kali ini untuk membicarakannya. Kalian berdua dan Daniel adalah 3 peserta dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tianhai. Pesaing, ketika saatnya tiba, kami akan berpartisipasi dalam kompetisi Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Huaxia. Han Jianbin berkata. Apa? Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi ini? Bukankah sudah ditentukan bahwa hanya orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Cina yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sepertinya begitu. Raut wajah Chang Teng berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Daniel sekarang telah resmi bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Tianhai, jadi dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya harap kalian bertiga akan bersatu dan tampil baik, dan jangan mempermalukan Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Tianhai. Jangan khawatir, kakek, kami akan bekerja keras. Han Zishuan berbicara dengan suara renyah. Bagus. Han Jianbin mengangguk. Kemudian mereka bertiga meninggalkan kantor. Han Zishuan memandang Daniel dan berkata, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku telah mencarimu beberapa kali dan kamu tidak ada di sini. Apakah ada yang bisa kamu lakukan denganku? Daniel memandang Han Zishuan. Bukankah kamu bilang ingin mengajari aku akupuntur dan moksibusi? Apakah kamu lupa? Mata Han Zishuan berkedip.
Tidak, bagaimana aku bisa melupakannya? Hanya saja aku belum pernah ke Tianhai akhir-akhir ini. Apakah kamu punya waktu sekarang? Aku bisa mengajarimu sekarang. Oke, ayo ke rumahku. Kata Han Zishuan langsung, dan keduanya pergi berdampingan, melihat bahwa Chang Teng memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan wajahnya agak jelek. Lebih dari 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Di rumah Han Zishuan, Daniel mengajarkan akupuntur dan moksibusi Han Zishuan secara komprehensif. Yang terakhir ini juga sangat berbakat dan telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Lumayan, bakatmu sangat kuat. Dan sekarang kamu pada dasarnya telah menguasai pengetahuan dasar akupuntur. Kamu dapat melakukan beberapa akupuntur sederhana, dan aku akan mengajarimu beberapa kali lagi. Daniel memandang Han Zishuan dan berkata, "Terima kasih." Han Zishuan memandang Daniel dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih kembali." Daniel menggelengkan kepalanya. "Biarkan aku mentraktirmu makan malam-malam ini," kata Han Zishuan tiba-tiba. "Tidak malam ini, aku punya hal lain malam ini." Daniel berbicara. "Lalu hari lain?" Han Zishuan mengangguk. Setelah meninggalkan rumah Han Zishuan, Daniel melihat lagi Wild Lion dan yang lainnya, cedera mereka tidak lagi serius. "Tidak memiliki banyak orang di Tianhai sekarang, apakah kita perlu mentransfer grup dari grup tentara bayaran?" Leng Feng memandang Daniel dan berkata, "Nah, Anda menghubungi Lei Bao, dan mengirim sekelompok orang lain ke sini, dan saya berencana untuk membangun kembali basis grup mercenari Kaisar di Tianhai. Biarkan kalian berdua bertanggung jawab untuk ini. Setelah pendirian selesai berhasil, saya akan membiarkan semua orang kembali ke Huaxia satu demi satu." Daniel memandang Leng Feng dan Guangxi dan berkata, "Yakinlah, Tuan Muda, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin." Leng Feng berkata dengan suara yang dalam. "Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang dananya. Kamu harus membuat pangkalan ini dengan baik, lalu yang lain bisa kembali." Daniel mengatakan bahwa di masa depan, fokus pengembangannya akan sepenuhnya di Huaxia, jadi dia secara alami ingin memindahkan semua orang ke Huaxia untuk memfasilitasi pengembangan. Klub Mo. Di ruangan milik Mo Shumei, sosok Daniel muncul di sini. Hari ini, Mo Shumei mengenakan cheongsam ungu, di bawah cheongsam dengan celah tinggi, sepasang rok ramping seputih salju terlihat, yang membuat orang ngiler. Mo Shumei dicat dengan riasan indah, yang memberi orang perasaan mulia dan glamor, seperti seorang ratu, tetapi dengan sedikit pesona. Beberapa pengembangan oleh Daniel, Mo Shumei ini juga memancarkan pesona dewasa yang kuat, yang membuat jantung orang berdebar kencang. Melihat Daniel muncul, sudut mulut Mo Shumei sedikit terangkat, memperlihatkan senyum menawan, dan dia mencondongkan tubuh ke dekat Daniel. "Kalian akhirnya ada di sini. Aku belum menghubungimu selama berhari-hari. Kupikir kamu melupakanku," kata Mo Shumei, dengan sedikit kebencian di matanya. "Kamu wanita, bukankah kamu membenciku sebelumnya, mengapa kamu begitu bersemangat sekarang?" Daniel tersenyum ringan. "Dulu itu masa lalu, tapi sekarang kamu telah menjadi laki-laki saya. Mungkinkah kamu membiarkan saya menemukan laki-laki lain?" Mo Shumei tersenyum genit. "Kamu berani?" Daniel dengan dominan, dan segera melingkarkan lengannya di pinggang Mo Shumei yang ramping, dan keduanya saling menempel erat, puncak gunung kebanggaan mereka meremas dada Daniel, memberinya perasaan yang tak tertandingi nikmati perasaannya. "Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku dalam hidup ini. Jika kamu berani menemukan pria lain, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku, Daniel." Daniel mendengus. "Kamu benar-benar cukup mendominasi, tetapi jika kamu tidak datang menemuiku, kamu mungkin tidak memiliki aku di hatimu. Aku di sini." Daniel tersenyum menawan, mengambil Mo Shumei, berjalan menuju tempat tidur besar di kamar, dan melemparkannya ke tempat tidur, dan Mo Shumei dengan lembut membelai Mo Shumei dengan jari-jarinya di paha seputih salju yang terbuka. Postur provokatif ini langsung meledakkan api yang mengamuk di tubuh Daniel, seekor harimau lapar menerkamnya, dan keduanya dengan cepat terjerat satu sama lain, berguling-guling di tempat tidur. Segera,
Semburan suara menggoda dan merangsang bergema di ruangan itu, dan pertempuran sengit segera pecah. Setelah bertempur selama beberapa jam, sampai Mo Shumei terbaring kelelahan di pelukan Daniel, pertempuran itu dianggap sudah berakhir. "Mengapa kamu begitu kuat? Kamu hampir mati." Dahi Mo Shumei dipenuhi keringat, dia melirik Daniel selama sehari, dan berbicara dengan lemah. "Karena saya laki-laki, laki-laki tidak kuat, bagaimana saya bisa disebut laki-laki?" Daniel tersenyum bangga. "Aku menonton drama TV, dan waktu terlama untuk pria asing itu hanya 1 jam. Kamu sudah di sini lebih dari 2 jam. Apakah kamu masih manusia? Bagaimana orang asing itu bisa dibandingkan denganku? Aku tidak bisa mengalahkan pangeran kecil dengan senjata emas. Tiup itu." "Kenapa? Apakah kamu masih ingin mencoba kekuatan senjata emasku?" Daniel tersenyum jahat. Bab 681 bertemu di harem. "Tidak, aku akan mati jika melakukannya lagi." Mo Shumei menggelengkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu, Rizka mengundangmu ke pesta dan makan malam ini," kata Daniel. "Undang aku?" Mo Shumei terkejut. "Dan aku punya wanita lain," kata Daniel. "Apa yang ingin dilakukan Nona Yeti di sini? Apakah Anda ingin menyatakan perang? Atau apakah Anda ingin mengadakan drama tahunan di mana istana utama mencabik-cabik nyonya?" Mo Shumei tersenyum ringan. "Jangan bicara omong kosong, dia bukan orang seperti ini, kamu akan tahu kapan kamu pergi malam ini, tapi kamu wanita, ingat, jangan bicara omong kosong, atau aku tidak akan membiarkanmu enteng." Daniel memandang Mo Shumei dan menginstruksikan. "Tahu." Mo Shumei mengangguk. Setelah bersikap lembut dengan Mo Shumei untuk beberapa saat, Daniel pergi dari sini. Orang ini benar-benar membuat orang semakin tak terpisahkan darinya. Mo Shumei tersenyum menawan, dengan kepuasan mendalam di wajahnya. Kembali ke grup Yeti lagi, seluruh grup Yeti penuh semangat dan vitalitas, dan semua orang sangat sibuk. Sekarang kendaraan energi baru Yeti telah benar-benar menimbulkan sensasi di Cina dan telah mendunia, ini juga menjadikan Yeti pemimpin industri mobil Cina, dan bahkan perusahaan terkenal di Cina. Dan karena Wasia secara resmi mengumumkan bahwa jenis energi baru ini akan bertanggung jawab atas pemerintah, tidak ada yang tahu tentang jenis energi baru ini, lagi pula, jika Anda melakukan ini lagi, itu akan bertentangan dengan seluruh Wasia. Hal ini memungkinkan Yeti melewati masa berbahaya. Selain itu, lebih dari selusin perusahaan termasuk grup Mayday bersama-sama menekan YS sebelumnya, dan hasilnya adalah kerugian besar. Itu telah membuat reputasi Yeti benar-benar Cina. Datang ke departemen penjualan, Daniel datang ke tempat Hong Mei, yang terakhir melihat Daniel muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan baru-baru ini, dan aku belum pernah melihatmu datang ke perusahaan." "Tidak apa-apa, biarkan aku memberitahumu sesuatu, Rizka mengundangmu untuk makan bersama Mo Shumei malam ini," kata Daniel. "Apa? Makan bersama?" Hong Mei sangat terkejut hingga dia hampir berteriak. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang dilakukan Presiden? Apakah Anda ingin bernegosiasi dengan kami?" "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, semuanya terserah padaku." Daniel menepuk bahu Hong Mei. Hari berlalu tanpa disadari. Malam berangsur-angsur menyelimuti bumi, di kamar pribadi mewah sebuah hotel bintang 5 di Tianhai. Saat ini, sekelompok wanita berkumpul, Rizka, Yeti Yashi, Bastian Sue, Hong Mei, Mo Shumei, Lu Sueking dan bahkan Qiu Yuying semuanya ada di sini, sebuah meja wanita. Hanya ada satu pria, Daniel, tapi saat ini dia merasa sangat malu wanita di meja ini adalah wanitanya, atau berselingkuh dengannya, wanita yang telah menganiaya, dan tunangan sejati. Pemandangan ini, para wanita ini tidak berbicara saat ini, mereka saling memandang, dan suasananya menjadi sedikit menindas dan berat. Tentu saja, yang paling memalukan adalah Lu Sueking dan Qiu Yuying. Kedua wanita itu diseret ke sini oleh Rizka, tapi mereka tidak mengharapkan adegan seperti itu. Mereka tahu bahwa Rizka sedang mencari seorang wanita di luar Daniel untuk membicarakan banyak hal hari ini, dan meskipun mereka berdua bukan wanita Daniel, mereka berselingkuh.
Dan biarkan Daniel berpura-pura menjadi pacar mereka, pada saat ini, mereka juga merasa malu. Ehem. Akhirnya, Daniel tidak tahan lagi, terbatuk beberapa kali, menatap Rizka, itu. Hongmei, Nona Mo, jangan terlalu banyak berpikir. Aku memanggilmu ke sini hari ini hanya untuk membiarkan kita mengenal satu sama lain. Lagi pula, kita semua milik pria yang sama, dan kita mungkin masih bersama di masa depan. Hidup bersama. Rizka akhirnya berbicara. PFFT. Kata-kata Rizka membuat Daniel hampir memuntahkan seteguk anggur merah yang baru saja diminumnya. Tatapan takjub, bahkan orang lain di meja makan tampak tercengang. Lu Sueking dan Qiu Yuing menatap Rizka dengan bingung. Rizka, apa yang kamu bicarakan? Lu Sueking menatap Rizka dan berkata tanpa sadar. Karena kamu sudah menjadi wanitanya, aku tidak bisa mengubah apapun. Aku tidak ingin menyerah padanya, tapi dia juga tidak akan menyerah padamu. Hasil terbaik adalah kita saling menerima dan mencapai. Ayo dapatkan rukun satu sama lain dan hidup bersama. Rizka tampak tenang dan berbicara dengan nada mantap. Daniel melihat ekspresi kaget Rizka. Dia tahu bahwa Rizka mulai berubah, tapi dia tidak menyangka perubahannya begitu besar. Jadi dia setuju untuk membaginya dengan wanita lain terlalu cepat. Kakak, apakah kamu benar? Bahkan Yetiashi memandang Rizka dengan tidak percaya, tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Jangan khawatir, aku sadar. Aku mencoba untuk menyerah padanya sebelumnya, karena aku, Rizka, tidak dapat menerima bahwa laki-lakiku memiliki hubungan dengan wanita lain, tetapi ternyata aku tidak dapat menyerah. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya harus mengakuinya. Akui saja, saya sudah memiliki dia di hati saya. Rizka berbicara dengan berani, matanya mengarah ke Daniel, dan itu adalah pertama kalinya dia mengungkapkan perasaannya pada Daniel. Jelas, CEO cantik ini benar-benar jatuh cinta pada Daniel. Karena kamu tidak bisa menyerah, kamu hanya bisa berkompromi. Kuharap kita bisa rukun satu sama lain di masa depan. Aku menghormatimu untuk segelas anggur ini. Rizka, dia berdiri, mengangkat gelas anggurnya dan menatap Hongmei dan Mo Shumei. Presiden, Anda tidak perlu melakukan ini. Kulit Hongmei berubah, dan dia berkata agak tidak wajar. Setelah bekerja, aku tidak akan menjadi presidenmu lagi, panggil saja aku Rizka. Rizka berkata dengan ringan. Nona Yeti benar-benar luar biasa, dia layak menjadi wanita yang kuat di dunia bisnis. Dan pemikirannya juga berbeda dari orang biasa, tetapi Anda mengatakannya, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lagi pula, saya hanya seorang nyonya, kamu benar Gong, tentu saja dengarkan kamu. Mo Shumei tersenyum centil, mengumpulkan gelas anggur, ketiga wanita itu saling menyentuh, dan minum semuanya dalam satu tegukan. Mari makan. Daniel berkata dengan cepat. Kemudian gadis-gadis itu mulai makan, tetapi saat makan, Daniel merasa ada yang tidak beres, sebuah kaki terentang dan bergesekan dengan kakinya. Daniel melirik melalui matanya, dan melihat bahwa Mo Shumei, yang duduk di sampingnya, merentangkan kaki gioknya yang dibungkus toking hitam untuk digosokkan ke kakinya. Wanita ini benar-benar menggodanya pada kesempatan ini. Segera setelah itu, kaki giok lawan meregang langsung ke selangkangannya dan bergesekan dengannya, dan wanita itu masih tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang membuat Daniel sangat tertekan. Setelah beberapa gesekan, Daniel bereaksi dengan cepat, Mo Shumei jelas merasakannya, dan menunjukkan senyum licik pada Daniel. Daniel menatap pihak lain menungguku, berencana untuk menghukum wanita ini dengan benar ketika saatnya tiba, wanita ini terlalu berani.